perkenalkan nama saya Cindy Selalahi dengan NPM 223515515108 dengan jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Nah, sebelumnya kenapa sih saya ngebuat video ini? Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah kebijakan kependudukan yang diampu oleh Bu Eka Fadilah. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih permasalahan yang terjadi di lingkup ketenagakerjaan di Indonesia? Oke, sama-sama kita bahas ya. Oke, sebelum saya ngebahas permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, saya mau nanya nih, teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu ketenagakerjaan? Oke, aku bakal ngebahas mengenai ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan seseorang yang telah memiliki batas usia yang mencukupi untuk bekerja. Nah, bekerja ini mereka itu diiringi dengan faktor perekonomian. Sebelumnya, teman-teman juga udah ada yang tahu belum sih awal mula kita bekerja itu di umur berapa dan sampai umur berapa? Oke. Umur pertama yang harus kita ingat bahwa untuk batas kerja itu dari 15 tahun sampai 65 tahun. Dan untuk selebihnya kita akan memikirkan hari-hari tua. Sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia juga harus memahami dirinya sendiri. Yang pertama, dia harus membekali dirinya dengan pendidikan. Dan yang kedua itu dengan keterampilan yang dia punya. Nah, apa sih gunanya? Gunanya itu biar kita dapat berkontribusi untuk melakukan atau merealisasikan tugas-tugas yang telah disusun atau dirancang dengan periode-periode tertentu untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, karena kita tahu juga bahwa perusahaan atau organisasi itu memberikan feedback seperti kompensasi bagi kita, jadi pegawai atau ketenagakerjaan juga harus paham bahwa dirinya itu harus berkontribusi dengan baik, harus mengerjakan tugas itu dengan selesai, dan juga harus sesuai aturan atau anjuran yang telah diarahkan oleh pemimpin. Tetapi kenyataannya berbeda dari pembahasan sebelumnya, bahwa permasalahan di Indonesia ini mengenai ketenagakerjaan semakin meningkat. Salah satunya itu mengenai pendidikan. Nah, ini adalah titik pembahasan mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan menjadi rumusan masalah di dalam video ini. Oke, sama-sama kita bahas mengenai permasalahan dari ketenagakerjaan di Indonesia melingkupi pendidikan. Check it out! Survei menyatakan dari 2022 sampai 2023 bahwa angkatan kerja dari SD, SMP, SMK, SMA itu senilai 36,82% dan angkatan kerja dari diploma 1, 2, 3, S1, S2, S3 itu mencapai 12,76%. Oke, dari survei tersebut kita dapat merasakan bahwa pendidikan di Indonesia ini semakin tahun itu semakin berkurang. Karena apa? Karena dalam usia dini atau seperti yang tadi dibahas bahwa dari 15 tahun sampai 65 itu merupakan angkatan kerja yang sudah sesuai prosedur. Tapi nyatanya berbeda dengan hasil dari survei tersebut bahwa dari mulai SD itu sudah ada yang bekerja. Nah, inilah yang menjadi objek utama bahwa permasalahan ketenagakerjaan itu mencakup dari pendidikan. Karena yang kita pahami bahwa pendidikan itu sangat penting. Sebelum kita terjun di dalam perusahaan atau organisasi, kita harus memahami apa aja sih ilmu-ilmu yang harus kita cakup untuk kita dapat berkontribusi, untuk kita dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyatakan bahwa Indonesia memiliki urutan kedua dari bawah mengenai literasi, yang dapat diartikan bahwa
minat membaca sumber daya manusia ini semakin tahun itu semakin rendah, sehingga dapat terkalahkan oleh negara-negara lainnya. Oke, faktor lainnya yang ada dalam permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu mengenai biaya pendidikan. Oke, yang kita tahu bahwa biaya pendidikan Indonesia, baik itu di sekolah maupun di universitas, itu semakin tahun semakin meningkat. Hal ini yang menimbulkan bahwa sumber daya manusia itu lebih baik bekerja dahulu baru melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi ini merupakan hal yang salah karena pendidikan itu dibutuhkan untuk organisasi atau perusahaan menyeleksi tenaga-tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dalam bidang-bidang yang mereka minati. Nah, ini juga yang membuat prosedur-prosedur tersebut dapat tercapai. Lalu apa saja sih yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dengan bidang pendidikan? Salah satu program pemerintahan yang mencakup permasalahan ketenaga kerjaan di bidang pendidikan itu ialah beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini dibuka dari tahun ke tahun untuk mahasiswa dari semester 3 sampai semester 6 yang dapat diseleksi kembali untuk akhirnya dapat berkontribusi untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Beasiswa ini meliputi biaya pendidikan sampai dengan biaya kehidupan sehari-hari yang ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Dan perusahaan swasta juga melakukan atau merealisasikan program-program beasiswa lainnya untuk menunjang pendidikan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas baik dalam pendidikan maupun keterampilan mereka. Karena dalam beasiswa ini kita juga diseleksi bahwa apa saja sih keterampilan yang kita punya, sehingga baik itu keterampilan, baik itu kelebihan, keunggulan, itu di dalam diri kita dapat terprogres terus. Pengaruh pendidikan atas dinamika permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu sangat penting. Karena kita paham bahwa di dalam dunia pekerjaan kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan juga keterampilan untuk kita berkontribusi dan menghasilkan tujuan di dalam organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan diri kita. Hal itu menjadi suatu dasar bagi sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat mengikuti tahap seleksi di dalam perusahaan atau organisasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini bahwa sumber daya manusia harus mengubah mindset dan juga mengikuti culture set di dalam perusahaan atau organisasi sehingga pendidikan di dalam ketenaga kerjaan itu menjadi nomor satu untuk merealisasikan tujuan-tujuan dari perusahaan atau organisasi. Oke, kita sudah ada di akhir pembahasan mengenai pengaruh pendidikan atas dinamika permasalahan ketenaga kerjaan Indonesia. Biarlah kita sebagai tenaga kerja mampu memahami bahwa pendidikan itu sangat penting dan juga memahami keterampilan yang kita punya untuk berkontribusi dalam langkah-langkah atau program-program di dalam organisasi maupun perusahaan, sehingga dengan hadirnya kita sebagai tenaga kerja itu dapat mencapai tujuan dari program perusahaan atau organisasi di dalam lingkup kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku di dalam pembuatan video ini. Biarlah video ini dapat berpartisipasi untuk menarik ketenaga kerjaan agar lebih aware lagi terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dapat semakin tahun semakin berkurang. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa.